Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wok Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari tahun 2012 di Saint Petersburg, Rusia, yaitu antara Nikita Vityugov melawan Ding Liren. Nikita Vityugov adalah Grandmaster papan atas Rusia dengan elo tertinggi 2751 dan ranking tertinggi adalah peringkat 15 dunia. Sedangkan Ding Liren tentu kita tahu adalah Grandmaster Cina juara dunia 2023 sampai 2024 dengan elo tertinggi 2816. Pertemuan sesama pecatur elit dunia tentu istimewa, dan kita akan melihat rangkaian pengorbanan jenius dari Nikita Vityugov yang membuat Ding Liren tak berkutik. Seindah apa langkah-langkah dalam permainan ini? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Nikita Vityugov memegang buah putih dan Ding Liren memegang hitam. Vityugov membuka permainan dengan pion D4. Ding Liren menjawab pengembangan kuda ke petak F6. Selanjutnya, pion C4 dan pion G6. Nikita Vityugov mengembangkan kudanya ke petak C3 dan Ding Liren gajah fianchetto G7. Ini adalah formasi King's Indian Defense Normal Variation. Putih pion E4 dan dijawab hitam pion E6. Nikita Vityugov lalu memajukan pion ke petak F3 dan jawaban dari Ding Liren adalah rokade sayap raja di langkah kelima ini. Putih meluncurkan gajah petak gelapnya ke E3 dan Ding Liren mulai berusaha membongkar area pusat dengan mendorong pion C5 menawarkan pertukaran. Nikita Vityugov menolak dan menggeser kuda G ke E2 demi memberi penjagaan untuk pion D4 miliknya. Ding Liren pion B6 juga untuk menambah pengawalan. Putih mengunci struktur pion pusat dengan mendorong pion ke D5. Hitam pion E6 sekali lagi menawarkan pertukaran. Lagi-lagi Vityugov menolak dan kali ini melompatkan kudanya ke petak F4. Ding Liren memulai pertukaran pion kali pion D5. Nikita Vityugov memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda F. Kuda sayap menteri milik Ding Liren juga dikembangkan ke petak C6. Nikita Vityugov memajukan menterinya ke D2. Ding Liren mengawali pertukaran lagi yaitu kuda kali kuda D5 dan Nikita Vityugov memukul kembali dengan menggunakan kuda. Gajah petak terang milik Ding Liren maju ke E6 dan membuka kembali kemungkinan pertukaran perwira. Nikita Vityugov gajah ke D3 terlihat seperti persiapan rokade bagi rajanya. Ding Liren benar-benar melakukan pertukaran perwira lagi yaitu gajah kali kuda D5. Putih memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan pion C. Ding Liren melompatkan kudanya ke D4, lagi-lagi membuka kemungkinan pertukaran. Nikita Vityugov mengabaikan dan memilih rokade sayap raja di langkah ke-15 ini. Hitam memajukan pion ke petak B5. Putih menggeser raja ke H1. Menteri hitam terlihat siap menyerang dengan maju ke D7 sekaligus menambah penjagaan bagi pion D5 miliknya. Benteng A milik putih bergeser ke petak E1. Pion milik Ding Liren terus melaju ke B4. Putih juga memajukan pion ke F4 dengan ide memberi jalan bagi bentengnya merangsek maju. Ding Liren memberi jawaban agresif yaitu pion H5. Nikita Vityugov terus memajukan pionnya ke F5 menantang pertukaran demi membongkar jantung pertahanan hitam. Ding Liren memberi jawaban terbaik, menolak pertukaran dan mengirim gajah petak gelap ke E5 mengarahkan bidikan pada pion H7. Nikita Vityugov juga mengambil langkah terbaik dengan melakukan pertukaran perwira yaitu gajah kali kuda D4. Di titik ini, saran engine bagi hitam adalah memukul gajah dengan menggunakan pion C. Tapi di partai aslinya Ding Liren memukul dengan menggunakan gajah. Terlihat sederhana, tapi ini memberi jalan bagi pion putih untuk terus merangsek maju. Nikita Vityugov benar-benar memanfaatkan ini dengan mendorong pion ke E5. Ini juga sekaligus membuka jalur diagonal gajah petak terang miliknya mengarah ke pertahanan hitam. Ding Liren memberi jawaban yang sekilas terlihat paling masuk akal, yaitu memukul pion tersebut dengan menggunakan gajah. Dan evolution bar menunjukkan keunggulan putih semakin melebar. Tapi mungkin bagi kita belum jelas di mana letak keunggulan Nikita Vityugov di posisi ini. Putih membuat langkah jenius pertama yang rasanya susah terpikir oleh pecatur biasa. Dia mengorbankan kualitas dengan benteng kali gajah E5. Di posisi ini, apapun jawaban hitam bernilai hampir sama.
dan Ding Liren memilih menerima pengorbanan pion kali benteng. Sekarang, hanya ada satu langkah yang benar bagi putih untuk menjaga keunggulannya, dan sang Grandmaster Rusia Nikita Vitiugov berhasil menemukan, yaitu mendorong pionnya maju ke petak F6. Tentu saja, pertahanan hitam sedang terancam dan Menteri Putih sudah berancang-ancang meluncur ke H6. Ding Liren memberi jawaban terbaik, yaitu memajukan raja ke petak H7 demi mengawal petak H6. Dan kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Nikita Vitiugov di titik ini? Yang jelas ini adalah satu-satunya langkah yang benar untuk menjaga keunggulan dan jalan menuju kemenangan semakin terang benderang. Sedangkan semua langkah lain apapun akan membuat posisi kembali imbang atau bahkan hitam berbalik unggul. Dan jangan lupa, secara materi hitam memang lebih unggul. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah dari Nikita Vitiugov adalah pengorbanan benteng ke F5. Dan setelah langkah tersebut, Ding Liren menyerah. Kenapa hitam menyerah padahal sekilas pertahanannya masih bisa diselamatkan? Mari kita bahas. Jika hitam tidak peka dengan kondisi pertahanan dan mengambil langkah random, misal benteng A ke E8, maka putih akan lanjut dengan pengorbanan lagi, yaitu benteng kali pion H5 skak. Raja hitam terpaksa mundur ke G8. Putih akan mengirim menteri ke H6 dan hitam tak punya jalan untuk mencegah menteri putih melakukan skakmat di G7 pada langkah selanjutnya. Kemungkinan lain, hitam mendorong pion ke E4 menutup jalur penjagaan gajah terhadap benteng. Putih tetap akan mengorbankan benteng dengan memukul pion H5 skak. Jika raja mundur, tentu skenario skakmat seperti tadi yang akan terjadi. Atau jika hitam menerima pengorbanan dengan pion kali benteng, menteri putih akan meluncur ke G5 dengan ancaman skakmat di G7. Di sini hitam harus mengorbankan menteri ke G4. Putih akan lanjut gajah kali pion skak. Jawaban terbaik hitam adalah raja ke H6. Putih lanjut menteri H6 skak yang memaksa raja hitam ke G8. Dan tentu saja, putih akan mengakhiri dengan menteri H7 skak. Atau jika di posisi ini hitam mencoba mengawal petak G7 dengan benteng ke G8, maka putih akan mengakhiri permainan dengan menteri kali pion H5 skakmat. Sebenarnya di posisi ini langkah terbaik hitam adalah menteri kali benteng. Putih lanjut gajah kali menteri. Jika hitam pion kali gajah, tentu skenario skakmat seperti tadi yang akan terjadi dan dimulai dengan menteri ke G5. Atau di posisi ini, jika hitam tidak memukul gajah, maka langkah apapun tak bisa menyelamatkan raja. Misal, hitam benteng F ke D8, putih tetap akan mengirim menteri ke G5. Jawaban terbaik hitam adalah benteng H8. Putih lanjut menteri kali pion H5 skak. Raja hitam terpaksa ke G8. Dan lanjutan permainan tetap akan mengarah pada kekalahan hitam. Sehingga wajar ketika Grandmaster sekelas Ding Liren memutuskan menyerah di langkah ke-24 tadi. Benar-benar rangkaian pengorbanan yang jenius dan rumit dari seorang Nikita Vitiugov. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.